Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ananda sekalian yang dirahmati Allah, Alhamdulillah hari ini pada tanggal 23 April 2025 merupakan hari pertama dari pelaksanaan ujian SNBT 2025. Jadi anak-anak sekalian, dari apa yang kemudian eh, kami dengar-dengar, kemudian ya kami tanya-tanya dari beberapa teman-teman kalian yang telah mengikuti ujian di hari ini, mereka menyebutkan gambaran-gambaran soal, nak. Bukan soalnya ya, gambaran-gambaran soal, bukan soalnya, sekali lagi nak, bukan soalnya. Sehingga Masya Allah dengan rahmat Allah semata, ya Bang Ipul berusaha untuk mencari dan mencocokkan, ya mencari dan mencocokkan dari informasi yang disampaikan oleh sebagian teman-teman kalian itu ya, soalnya seperti apa. Baik, dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita coba bahas, nah, coba bahas gambaran soal. Yang pasti ini bukan soalnya, nah, hanya gambarannya saja. Nah, misalnya kita mulai dari soal pertama, nah. Nah, ini ya, kita mulai dari yang pertama dulu. Banyak persegi. Nah, banyak persegi pada bangun datar di bawah ini. Nah, di sini anak-anak sekalian, konsepnya ketika yang ditanyakan adalah banyak bangun datar, banyak bangun datar, jadi banyak persegi pada bangun datar ini, maka harapan si pembuat soalnya sebenarnya, harapan dari si pembuat soalnya adalah sebenarnya bagaimana kalian tuh bisa ya menemukan solusi dari sebuah pemahaman sehingga bisa melahirkan kesimpulan. Nah, di sini ya, di gambar ini yang ditanyakan adalah definisi persegi. Nah, persegi. Nah, persegi adalah segi empat, segi empat yang memiliki panjang sisi yang sama. Namanya persegi. Nah, bisa berukuran 1 kali 1. Bisa juga persegi itu nak berukuran 2 kali 2. Maka untuk soal kita seperti ini nak, sebaiknya kita menyelesaikannya itu per tema. Tema 1 kali 1 atau tema 2 kali 2. Nah sekarang nak coba anak lihat, saya tuliskan dengan warna yang berbeda, warna merah ya. Warna merah. Datanya satu persatu nak, jangan cepat-cepat. Baik, sekarang bayangkan ya. Yang ini kita nyatakan sebagai persegi pertama. Satu. Tentu di sebelahnya ada lagi. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dan ini yang paling mudah, anak. Yang paling mudah. Maka untuk persegi yang berukuran 1 kali 1 jumlahnya 8. Apakah sudah selesai? Jawabannya belum. Karena di gambar ini masih ada bentuk persegi yang berukuran 2 kali 2. 2 kali 2. Ini contohnya. 2 kali 2. Ini contohnya. Nah, nah ini dia, nak. 2 kali 2. Ada berapa buah persegi yang berukuran 2 kali 2? Maka kita data, nak. Yang pertama 1. Kemudian di bawahnya 2. Kemudian bawahnya lagi 3. Ya, 3. 1, 2, 3. Sebelahnya 4. Berarti ada persegi yang berukuran 2 kali 2, banyaknya 4. Adapun persegi yang ukurannya 3 kali 3 tidak ada. Perhatikan ya. Persegi yang berukuran 3 kali 3 tidak ada, karena memang tidak ada bentuk yang sempurna bisa jadi 3 panjangnya dan 3 lebarnya. Maka untuk persegi ini hanya ada 1 kali 1 atau 2 kali 2 saja, dan jumlahnya ditambah saja. Pertanyaan saya, 8 tambah 4 berapa, nak? 12. 12. Maka untuk soal ini, nak, ada 12 persegi.
Paham? Paham. Nah, jadi caranya saya ulang lagi. Usahakan menghitungnya dari ukuran paling kecil. Satu kali satu, dua kali dua. Kalau ada nak, tiga kali tiga kalau ada. Jangan digabungkan. Usahakan menghitungnya satu per satu. Dari ukuran yang paling kecil, kemudian membesar, dan sampai yang paling besar. Nah, tes seperti ini sebenarnya nak, lebih kepada bagaimana kalian memaksimalkan konsep. Ya, memaksimalkan konsep untuk kemudian menjawab sebuah pertanyaan dalam sebuah permasalahan. Nah, itu yang pertama. Baik, kabarnya tadi juga sebagian kawan menceritakan banyak soal yang ya sekitar tentang fungsi dalam fungsi. Nah, untuk soal seperti ini, nah, intinya satu saja, nah. Sama seperti soal yang di atas, intinya nah, kalian coba ikuti alurnya dengan kepatuhan, ya, dengan kepatuhan. Caranya nak mulai dari yang paling ada di dalam. Sekarang kita akan hitung dulu nak. F2. Artinya X-nya kita ganti dengan 2. F2 maka jadi 2 kuadrat dikurangi 3 kali 2. 2 kuadrat nilainya berapa nak? 2 kuadrat nak? 4. 4 kurang 3 kali 2 berapa nak? 6. 6. Maka hasilnya 4 kurang 6 sama dengan -2. Artinya apa? F2 sama dengan -2. Berarti kalau ada F2 yang ada di dalam fungsi F ya, F2 yang ada di dalam fungsi artinya F2 ini bisa kita ganti menjadi -2 karena F2 -2. F2 -2. Berarti untuk persamaannya kita ubah. X-nya dengan -2. -2 dikuadratkan dikurangi 3 kali -2. -2 kali -2 berapa nak? 4. 4. Alhamdulillah 4. Min kali min plus 3 kali 2 6. Maka jumlahnya nah 4 tambah 6 berapa? 10. 10. Itulah nilai dari F2. Maka kita masih bisa menghitung berikutnya. F, F, F2. Nah, F2 nilainya -2, F2 nilainya 10, maka ini menjadi F10. Artinya apa anak-anak sekalian? Ya, artinya apa? Gantilah X-nya dengan 10, berarti jadi 10 kuadrat dikurangi 3 kali 10. Berapa nak? 10 kuadrat? 100. Alhamdulillah dikurangi 3 kali 10. 30. Intinya satu aja, nah, sebagaimana yang saya 70. ulang-ulang. Intinya patuh saja. 100 kurang 30 nak. 70. 70. 70. Maka sekarang kita bedakan fungsi yang letaknya sebagai pembilang berapa nilainya nak? 70. 70 bagus. Sekarang yang di bawahnya berapa nilainya nak? 10. 10. Berapa nak? 70 kurang 10. Maaf, 70 bagi 10. 7. 7 dikurangi. Kalau F2 berapa nilainya nak? Min 2. Ya, artinya 70 bagi 10, 7 min kali min plus berapa nilai 7 tambah 2? 5. 9. Jadi jangan khawatir nak. 9. Temanya kalian cukup dengan kata kunci ini saja nak. Patuhi saja apa perintah yang ada di soal. Patuhi saja apa perintah yang ada di soal. Nah, untuk bentuk F kemudian F2 itu bisa ditulis menjadi F bundaran F2 kayak gitu nah. Ya, fungsi di dalam fungsi F2 di dalam fungsi F tinggal diganti X-nya dengan angka 2. Hasilnya ganti lagi menjadi X bentuk persamaan di depannya dan seterusnya. Paham? Paham?
Nah, paham ya? Ini katanya soal yang tadi juga disebut-sebut banyak muncul, nah. Fungsi, komposisi fungsi. Ya, apa kuncinya? Patuh saja. Ya, ikuti kemauan si pembuat soal, patuh saja. Patuh saja. Udah selesai. Baik, Ananda sekalian, untuk dua soal ini ada yang nggak jelas, boleh ditanya, silahkan. Jelas ya? Sumpah. Ada pertanyaan, Nak? Ada pertanyaan? Enggak. Alhamdulillah ya. Ini Bang Ipul berusaha semaksimal mungkin dari tadi, Nak. Tanya sama yang sudah ujian soalnya bagaimana ya. Tanya Julhijjah. Jadi gambaran yang disampaikan Julhijjah bukan soalnya, gambarannya. Bang Ipul cari soal yang selaras. Nah, mudah-mudahan ya kebaikan ini menjadi pahala untuk kita semua, Nak ya. Amin. Baik, Nak, sekarang kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan tema-tema berikutnya. Nah, ini juga ada ini. 12. 12. Kak Mutiara, baca Iya, soal Pak. nomor 12. Baca Ya soalnya Allah. 12, Nak. Em, Suatu limas dengan volume 30 memiliki alas berupa daerah segitiga KLM, Ya. kali koordinat titik-titik. Ya. Sudut segitiga tersebut disajikan pada gambar berikut. Ya. Pertanyaannya, jarak. Jarak antara titik M dan sisi KL sama dengan Oke, nah, titik M tuh yang di atas ini, Nak. Ini ya. Saya ingin kalian perhatikan. Di M ini, Nak, berapa koordinatnya? Nampak? 6 koma lah. Nampak, Nak? M enam Enam koma koma delapan delapan. delapan. Kalau K nampak, K nampak K 2,3. 2,3 sampai L 8,3. 2,3 karena dengan 8,3 yang sama apanya, Nak? Yang sama 3. 3. 3. Berarti kan ada 2,3, ada 8,3, berarti di sini, Nak, ada 3,3 kan? Ada 3,3 kan? Ada 2,3, 3,3, 4,3, 5,3, 6,3, 7,3, yang terakhir 8,3 kan, betul? Ya. Betul, berarti pasti, Nak, ada nanti 3. 6,3 pasti. Nah, sekarang, Nak, antara 6,3 dengan 6,8 apanya yang sama, Nak? Apa yang sama? 6. 6-nya. Sama kan 6-nya? Ya. Dipastikan, maka inilah yang menjadi jarak tegak lurusnya, jarak terpendeknya. Sekarang saya tanya 8 dengan 3. Berapa jaraknya, Nak, 8 dengan 3? 5. Ya, sudah jaraknya, jawabannya 5. Gitu soalnya. Jarak itu adalah jarak terdekat maksudnya. Maka kita cukup cukup cari yang tegak lurus. Yang X-nya 6, tinggal Y-nya 3. Maka 6,3 dan 6,8 jaraknya 5. Jarak ini, Nak, 5. Ini namanya tinggi. Kalau demikian, Nak, berapa panjang KL? Saya mau tanya biar jelas. Berapa KL panjangnya? KL. Panjang 6. KL dari titik K ke L berapa, Nak? 6,3. 6. Oh, 6. Kan tiganya sama. Ya, ya, ya. Berarti hitung 2 dengan 8 selisihnya 6. Jarak K ke 6. L 6. Jarak garis KL ke M 5. Gitu, Nak. Masuk akal? Masuk. Soal SMBT itu insya Allah, Nak, sebagaimana komentar teman-teman kalian yang sudah ujian, Alhamdulillah soalnya mudah. Tapi tadi kendalanya, Nak, mudah tidaknya soal itu kan tergantung cara kita memandang, cara lihat kita. Ya, semakin mudah anak lihat soal, maka nggak perlu kemudian banyak rumus yang digunakan. Karena memang yang ditanya itu kan seputar pemahaman dari sebuah konsep.
Ya, kita paham nggak konsepnya? Ya, apa itu jarak? Jarak itu adalah posisi terdekat. Ya, jarak itu posisi terdekat. Gimana cara ngambilnya? Pilih yang tegak lurus. Nah, pilih yang tegak lurus. Artinya di sini nak tegak lurus di bentuk sudut 90 derajat di sini. Tegak lurus. Masuk akal? Tuh. Alhamdulillah. Gitulah ya. Jadi waktu ujian, ada yang ujian besok nak? Siti, Imam. Siti. Siti. Imam. 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 Insya Allah nak. Insya Allah besok pun kita masih ada Zoom seperti ini ya. Kami coba akan terus nak menemani kalian. Ya, menemani kalian sampai ujian nanti ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah usaha maksimal dari kita semua yang di ya dijadikan Allah sebagai sebab kelulusan kalian semua ya. Amin. Amin. Baik, nak, lanjut. Nah, ini nak. Nah, tren soalnya kan, nak, tren soalnya betul-betul nak, tren soalnya itu PATUH apa tuh? Tuh. Patuh aja. Saya bacakan nak. 11. Ada 9 bilangan. Bilangan itu adalah 2, 4, 8, 3, 6, 5, 7, 8, 4. Nah, perintah yang kemudian diminta adalah diurutkan. Diurutkan. Jadi diurutkan. Gini ya, urut ini ya. Dua yang paling kecil. Terus, 3. Tiga. ingat, kita kan diminta patuh. Diminta bukan dari terkecil ke terbesar, tapi terbesar, terbesar ke terkecil. Oh, Justru Ya. duanya, makanya patuh dia. Duanya pada posisi paling belakang kan. iya. Ya. Coba-coba yang paling gede berapa nak? Berarti 8. 8. 8. Berapa buah 8-nya nak? Dua. 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 8, 8. Lagi nak, lagi nak. 7. 7. 7-nya berapa buah? Satu. Terus, 1. terus nak, terus nak. 6. 6. 6, 5. 5. 5. 5. Terus Empatnya nak, 2. 4. empatnya 2. Terus 3. 3. 1. 3. Udah habis. 2. Udah, Habis. udah. Kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu namanya nak patuh. Disuruh dari terbesar ke terkecil, itu yang kita buat. Gitu kan? Ya. Oke. Betul? Sekarang, Ya. siapa siapa yang U? Patuh aja. Siapa yang disebut U? Yang mana yang disebut U, nak? Berturut-turut memprestasikan bilangan. Siapa U? Posisi 7. Posisi 7. ketiga 7. U-nya 7 karena mintanya di posisi yang ketiga kan? Ya. Siapa T, nak? Siapa T, nak? Siapa T? Ke 8. Yang 1, 2, 3, ke-8. 4, 5, Berapa? 6, 7, T-nya 8. berapa, nak? 3. 3. Ya, patuh aja. Ini T-nya, T-nya. Patuh lagi 2U, berarti 2 kali U. Berapa U tadi, nak? 2 kali 4. 7. 14. 14. Kurang berapa, nak? Kurang berapa? Kurang 3. Berapa itu? 11. Udah selesai. Patuh aja. Insya Allah gitu dia. Patuh aja. Ya. Patuh aja selesai, nak. Jadi memang nanti besok itu kan saya lihat kan soal-soal sekarang tuh ada tren. Nah, trennya tuh apa? Melangkahi rumus-rumus yang sifatnya baku. Artinya hafalan rumus itu dianggap nggak usah pakai lah itu. Kita akan coba buat rumus baru. Nah, jadi yang buat soal ini kan dia menciptakan satu rumus baru yang kemudian seakan-akan uh, melepaskan atau tidak menggunakan rumus-rumus yang sudah kemudian kita pelajari dari SD, SMP, SMA itu nggak pakai lagi. Dia coba buat dengan pemahaman rumus-rumus kalian dulu itu kan bisa nggak paham kalau masalahnya dibuat seperti ini gitu nah. Ya, jadi lebih kepada bagaimana memaksimalkan pemahaman untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah. Ya, problem solving, penyelesaian masalah. Jadi jangan khawatir Pak, saya nggak bisa, nggak pandai matematika. Iya, kamu nggak pandai menghafalnya, nah. Tapi kan menerapkannya belum tentu, nah. Ya, menerapkannya, menyelesaikan masalah yang ada, gitu, nah, solusinya. Baik ya. Jadi temanya benar-benar ya sebagian besar temanya itu adalah patuh. Ya, kuncinya patuh. Itu jadi tren soal SNBT sudah sejak 2-3 tahun yang lalu ya, patuh. Baik, ini lagi nih, patuh nih. Cut Nurul, baca soalnya nak Cut Nurul. Berarti
Cuk Nurul. Fungsi f dengan variabel real x memenuhi Hmm. 3x kurang 1 3 kurang pangkat dari X kurang 1, nak. 3 pangkat x kurang 1 kurang Terus f fx x kurang 3x kuadrat tambah. tambah 1 Nah, pertanyaannya. untuk x Ya, langsung. kurang Ini lebih pertanyaannya. kurang X-nya berapa nih? x-nya 3. Ganti 3, X-nya ganti 3. Maka 3 kurang 1 berapa, nak? 3 kurang 1, 2. 2. 3 pangkat 2 berapa, nak? 9. 9. 9 adalah nilai yang lebih kecil dari si F3 itu ya. Si F3 karena X-nya 3. Tapi nilai Ya, F3 itu lebih kecil daripada X-nya 3. 3 kuadrat. 9. 9 kali 3. 27. 27 tambah 1. Nah, patuh aja. Patuh aja. 28. 2 lah. 8. Oh, berarti nilai F3 itu kan bisa 10, bisa 11, bisa 12, 27. bisa 13, sampai berapa? 47. 27. 8. Tapi ada tapinya. Tugas kita adalah patuh dengan soal. Yang ditanya apa? Yang tidak Yang mungkin. tidak mungkin. 7. Tidak Enggak mungkin. mungkin. 7 betul apa salah? 7 betul Betul. apa salah? Salah. Salah. Iya, Betul, betul. soalnya di Iya, antara Tujuh pilihan betul. berikut yang tidak mungkin. 7 itu tidak mungkin, betul apa salah? Betul. 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 Nggak ada 7 di sini kan, nak? Ya, 9, 9, 9, 9. Betul. Karena kan 9. kurang nggak terhitung. betul. Betul ya? Enggak, Betul, enggak. betul. Ini Salah, tandanya nggak pakai sama dengan, nak. Artinya 9-nya nggak 9 ikut. nggak hitung. Oh, Iya betul. Nah, oke. 12, 12, Jawabannya Kak. Salah. 12. 1 dan 3. Salah. Betul. 12 betul kan? Salah. 24, Iya 24, betul. 24. Boleh. Boleh. Berarti boleh semua apa namanya? Semua pilihan. Semua pilihan boleh. Kan kayak gitu kan? Ya, Tadi itulah kalian ini terbalik-balik lah. Di pemain-mainin pun bisa 24 itu nggak laku lah. 24 kan ada di sini kan. 12 juga berarti, Pak. 12 kan nggak laku juga kan. Siapa tadi itu? berarti Di 3. bawah putar-putar pun mau lah ini anak-anak nih. Apa jawabannya tuh? 1 dan 3. Nah, ini apa kalian bilang nggak fokus ya? Fokus ya, campur-campur dimakan juga. Pancing, itu pancing. Homo ikut orang. Udah, udah nak, udah ya. Iya. Hati-hati nak ya, hati-hati ya. Yang ditanya itu kan yang tidak mungkin, bukan yang mungkin. Ya, Nah, yang tidak mungkin, bukan yang mungkin. Bisa? bisa. Alhamdulillah. Intinya nak, betul-betul saya sampaikan nak, ujian kita tuh kan intinya ini nak, patuhi aturannya, patuh aja, ikuti saja, ya patuhi, ikuti saja, ya patuh ikuti saja. Ini betulan deh soal ini. Baik, alhamdulillah nak ya, alhamdulillah kita bisa lanjutkan. Nah sekarang coba dilihat lagi ya. Nah soal ini nak, ini 9, nah 9, 9. Tolong bacanya soalnya. Rizky Yoga baca nak soalnya. Win macam win. Barisan aritmatika A1, A2, A3 Hmm. yang semua sukunya bilangan bulat memiliki beda min 3. Ya, Apakah A 2025 genap? ya. Putuskan pertanyaan 1 dan 2 berikut. Cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Apakah suku yang ke 2025 genap, gitu kan? Ya, Ya, sekarang nak saya tunjukkan. Baik, nak Bismillah saya tunjukkan contoh bilangan yang bedanya 3, nak. Contoh bilangan yang selisihnya 3. Baik, nak. Contoh pertama adalah 8. Kemudian 5. Bukankah 5 kurang 8 min 3 kan? ya, 8, 5. Habis 5? 2. 2. Habis 2?
min Satu. 1, min 1. Habis itu nak min min 4, 4. 4. Terus Min 6. min Tujuh. 7. Tujuh. 7. Tujuh. Terus min min 10. 10. DST. Apa DST? Dan Dan seterusnya. seterusnya. Dan seterusnya. Sekarang nak perhatikan. Itulah Siti. indahnya matematika yang ada di ya di kenyataannya matematika itu nak. Matematika menarik nak ya. Nah, sekarang perhatikan nak. Bukankah 8 adalah suku pertama? Ya. Ya. 2 adalah suku ketiga. Ya. Ya. 5 ada 4 ada min 4 adalah suku yang kelima. Ya. Betul? Betul. Ya, Kemudian min 10 ada suku yang ke 7. 7. Berarti di sini suku yang ganjil. Suku yang ganjil nilainya adalah bilangan genap. Karena 8, 2, min 4, min 7, dan seterusnya adalah bilangan genap kan? Ya. Ya, Nah, kesimpulannya 2025 itu nak bilangan 2025 ganjil apa genap? Ganjil. Ganjil ya? Ya. Ganjil. Maka untuk kasus ini dia akan menjadi genap. Genap. Tapi hati-hati nak, hati-hati. Bukankah kalau saya tambah 11 di depan 8, 11 di depan 8, maka 8-nya bukan lagi bilangan, bukan lagi urutan ganjil. Bukan lagi urutan ganjil, sekarang dia urutan ganjilnya 11. U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8. Maka kalau dimulai dengan bilangan ganjil, justru nak, ya, dimulai dengan bilangan ganjil, justru Ganjil. U ganjilnya sama dengan ganjil. Ganjil. Kalau dimulai dengan bilangan genap, U ganjilnya genap. Kalau dimulai dengan bilangan ganjil, U ganjilnya ganjil. Gitu kan? Ya. Betul? Betul. Padahal keduanya, nak. Baik kejadian 8 tambah 5, suku pertamanya 8, suku keduanya 5. 8 tambah 5 berapa, nak? 8 tambah 5. 11. 12. 13. Itu ganjil. Tapi 11 tambah 8 juga Ganjil. 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 Gitu kan? Ya. Artinya apa? Artinya untuk memastikan suku ke 2025 sama dengan genap, itu harusnya cukup bilang, nak, suku pertamanya genap. Selesai. Betul kan? Betul kan? Sementara kalau bilang suku pertama tambah suku kedua adalah ganjil, atau suku kedua tambah suku ketiga ganjil, ya semuanya ganjil. Semuanya ganjil. Kalau dimulai suku pertamanya ganjil pun, ganjil tambah genap jadi ganjil. Betul? Betul. Artinya kedua pernyataan ini bisa nggak memastikan bahwasannya suku ke 2025 adalah pasti genap? Bisa? Enggak. Nggak bisa. Maka jawabannya sudah pakai dua-dua pun Tidak cukup pernyataannya untuk jawab tidak pertanyaan. cukup menjawab pertanyaan ini, gitu nak. Betul. Nggak cukup. Ya, nggak cukup. Karena kalau suku pertama tambah kedua ganjil, suku kedua tambah ketiga pasti Belum, Jak. ganjil juga. Belum ya. No. Iya kan? Hai. Hai. Dek Siti. Betul? Udah apa Betul. Nah, kesimpulannya ada kalanya, nak. Dikasih kebutuhan itu tidak cukup untuk kita. Ada kalanya. Ya, karena memang kebutuhannya tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya, apa yang kita butuhkan. Nah, jadi untuk kasus ini, nak, ada jawaban pernyataan satu, pernyataan kedua tidak berguna, tidak cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah suku yang ke 2025 genap? Nggak cukup dengan mengatakan suku pertama tambah kedua ganjil, atau suku kedua tambah suku ketiga ganjil. Karena pasti, nak, mau dimulai dari ganjilkah dia atau genapkah dia di suku pertama, pasti jawabannya, nak, tidak memastikan bahwasannya, ya, jumlahnya A1 tambah 2 pasti ganjil, A2 tambah 3 pasti ganjil. Dan bukan solusi dari pertanyaan kita, ya, apakah suku yang ganjil hasilnya genap? Nggak ada jawaban.
Nah, gitu nak ya. Nah, jadi hati-hati nak, tingkat kebutuhan ya. Tingkat kebutuhan. Nih, jadi yang ditanya itu nak malah bukan berapa suku yang ke 2025, nggak ada kayak gitu. Kalau soal matematika lama ya tanya berapa suku yang ke 2025. Ini malah enggak. Ditanya sifatnya genap dia atau ganjil dia. Ya, genapkah atau ganjilkah dia? Gitu nak. Gimana, paham? Alhamdulillah ya. Baik, saya rasa ini ya bisa kita lihat lagi bentuk soal yang lain, misalnya. Eh, Pak, kalau misalnya ditanya suku 2025, jawabnya gimana? Kan ada rumusnya, karena rumusnya kan rumusnya UN sama dengan A tambah N kurang satu kali beda. Berarti suku yang ke 2025 adalah suku pertama ditambah 2024 selisihnya. Ya, 2024 selisihnya. Selisihnya di sini minus 3. B-nya diganti min 3. Tapi kan memang di soalnya nggak tahu kita A-nya berapa kan? Ya. Ya. Nah, maka memang tren soalnya, nak, model soalnya nggak sampai hitung berapa suku yang ke 2025 itu berapa. Enggak. Yang ditanya itu kan dia masuk kelompok apa? Kelompok bilangan yang bisa dibagi dua, namanya genap, atau nggak bisa dibagi dua, namanya ganjil. Kayak gitu, nak. Oh. Berarti yang model-model tanya urut satu nggak keluar lagi, Pak. Udah nggak, udah bukan temanya lagi itu, nak. Ya, bukan temanya lagi ya. Sekarang temanya paham nggak konsep ini apa, kayak gitu, nak. Oh, oke. Paham nggak konsepnya apa? Ya, sekarang saya coba lagi ya, Bismillah. Dengan penekanan ya, tentang fungsi tadi, nak. Nomor satu lah, nomor satu. Nah, ini. Kalau ini ada angkanya ini, nak. Nah, ini nomor satu ya. Judulnya, nak, patuh. Judulnya patuh. Tentu kita lihat dulu ya. Ini ya, patuh. Selesaikan yang dalam dulu nih, yang dalam dulu. Yang dalam kurung dulu selesaiin. Dua. Dua itu, nak, dua itu masuk bilangan apa? Ganjilkah atau Genap. genapkah? Benar. Nah, dua itu, nak, masuk bilangan negatif atau positif? Positif. 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 Berarti dia genap yang Positif. ya, genap yang positif. Berarti mana persamaan patuhnya? Persamaan satu, dua, atau tiga? 2. Dua. Dia genap positif kan? Genap Ya. positif kan? Masuk yang mana? Yang satu, yang dua, atau tiga? Yang Dua. dua. Yang dua. Genap yang tidak negatif. Tidak negatif itu positif kan? Begitu kan, nak? Iya. Maka segera duanya kan masukkan kemari nih. Masukkan kemari. Dua kuadrat berapa, nak? 4. 4. Empat tambah dua. 6. 6. 6. 6 bagi dua. 3. Bagi 3. tiga. Tiga. Ganti ini dengan tiga. Coba dikurang, nak. Satu kurang tiga jadi apa? Min 2. Min Min dua. 2. Min dua. Min dua itu masuk yang mana? Dia ganjil apa genap? Genap. Min dua ganjil apa genap? Genap. Genap yang bagaimana? Genap yang negatif atau genap positif? Genap. Negatif. Genap ya? Negatif. Pakai persamaan yang mana berarti, nak? Yang ketiga. Alhamdulillah pakai yang ketiga. Min dua kuadrat. Min dua kuadrat. 4. 4. 4 kali 2 tambah 8. 1. 9. Maka jawabannya 9. Patuh. Patuh. Nah, temanya kita diminta patuh saja. Nah, ini tren soalnya, nak. Bicaranya adalah kepatuhan. Diarahkan, diarahkan. Kita ikut saja, nak. Betul? Betul. Nah, sekarang kalau saya tanya, nak, kalau saya tanya sama kalian,
Kalau ada soal kan kayak gini. Nah, kayak mana tuh? Tiganya dulu. Tiga itu masuk apa? Ya, Masuk ya. Ganjil. Ya, ganjil. Ganjil kan? Ya. Ganjil kan? Tuh. Coba Ya. 3 tambah 3 berapa nak? 6. 6, 6. 6. 3 kurang 2 berapa nak? 1. 1. Berarti 6 bagi 1. 6. 6. Ini jadi 6. 2 kurang 6 nak? 2 kurang 6, Pak. Min 4, min 4. Min 4. Min 4 masuk yang mana? masuk Negatif. Yang negatif. Nah, min 4 kuadrat sama dengan 16. 16 kali 2, 32. 32 tambah 1. 33. Nah, ini jawabannya 33. Iya, patuh aja. Ikuti mana dia. Kayak yang flowchart itu, patuhi saja dia. Alurnya kemana? Ke kanan, ke kiri, kayak gitu, nak. Oh. Itu tren soal sekarang tuh kayak gitu, nak. Menuntut kita tidak perlu ngapal rumus, tapi kita ikut saja alurnya. Patuh saja alurnya. Ngerti? Ngerti. Nah, saya cari lagi, nak. Saya cari lagi ya. Benar. Baik, Ananda sekalian ya. Jat. Kecilin sikit, Jat. Zoom. 16, 16, 16. 16. 16. Sehat. Siti, ya Pak. baca anak 16. Untuk setiap bilangan bulat X, Y, B, C, dan Udah, U oke, Siti, didefinisikan langsung. yang diketahui A merupakan suatu bilangan prima. Ya. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara P dan Q yang benar? Antara P dan Q yang benar. Ini A kan? Iya. A kan? A di sini kan? Ya. Betul kan? Ya. Sekarang nak A itu dalam posisi sebelumnya jadi apa nak? U. Berarti ini U ganti jadi A. C-nya berapa nak? C? 2. 2. C-nya 2, alhamdulillah udah bagus. X-nya berapa nak? X-nya 3. 2 kali 3 3. berapa nak? 2 kali 3? 2 kali 3, Nah, 6. ini 6A. 6A kurang. T-nya berapa nak? Lihat posisi T-nya siapa? 7. U-nya? A. 7 kali A namanya apa? 7A. 7A. Kurang? Kurang U. Kurang A. 7A kurang A namanya apa nak? A kurang A kuadrat. 6A namanya kan? Oh ya. Ya. B-nya siapa nak? B-nya siapa nak? B-nya 5. B-nya 5. Y-nya berapa nak? 6. 5 kurang 6 berapa nak? Min 1. Min 1. Maka hasilnya nak, min kali min. Plus. Bacanya berapa A nih? 6A kurang 36. 12A. 12A. 6A tambah 6A. Min kali min kan plus kan? Ya. 12A. Bandingkan 12A terhadap 3. Besar mana? 12 kali A terhadap 3. Besar mana? 3. Besar 12. Besar 12A. Karena A-nya bilangan 5. Coba saya mau tanya nak, bilangan prima paling kecil berapa? 2. 2. Berapa 12 kali 2? 24. 24 lebih dari 3 kan? Ya. Apalagi kalau ambil A-nya 3, pasti lebih gede lagi. A-nya 5, pasti lebih besar lagi kan? Ya. Kesimpulannya apa jawabannya nih? Ya, kesimpulannya apa nak? A, B, C, D atau D? A, B, C atau D? Jawabannya A. Kuantitas P lebih daripada Q. Itu ya?
Ya, Kak. Kalau seandainya ini Q-nya 300. Nah, coba-coba misalnya nih saya mau jelaskan 12 kali A 300. Apa hubungannya, nak? Tidak dapat ditentukan. Nggak bisa ditentukan. Ya, nggak bisa ditentukan karena A-nya bisa jadi A-nya, nak, 1.571.397 misalnya. Betul kan? Ya. Nah, maka kalau dikali pasti lebih besar daripada 300. Ah, Walaupun misalnya nih, nak, 300 juta misalnya. Maka tetap, nak, jawabannya tidak bisa ditentukan karena ada bilangan prima yang memungkinkan dikali dengan 12 nilainya lebih besar daripada 300 juta. Kan begitu kan, nak? Nah, maka untuk soal yang sifatnya masih mungkin A, mungkin B, mungkin kayak gini, mungkin kayak gitu, jawabannya, nak, hubungannya tidak bisa ditentukan. Ya, hati-hati ya, hubungannya nah, nggak bisa ditentukan. Tidak bisa ditentukan. Baik, anak-anak sekalian, saya malam ini punya target, nak. Saya malam ini kan punya target ya. Target saya nggak mau saya campur-campur dengan target yang lain. Target saya malam ini untuk anak-anak saya, targetnya ya, kalian betul-betul bisa mengikat trik yang namanya patuh ini, nak. Nah, jadi malam ini, nak, saya batasi ya, temanya hanya pada soal-soal yang menunjukkan kalian tuh harus patuh dalam mengerjakannya, tuh ikut redaksi yang ditanyakan di soal. Ya, ya itu ya temanya ya. Coba saya lihat lagi masih adakah yang bisa dengan tema patuh ini, nak? Masih ada? Ini Pak. Ada nih. Nomor 19. Nomor 19. Nah, 19 ya. Nah, 19. Yang ditanyakan adalah Z kuadrat, apa, nak? Z kuadrat terus kurang X X kuadrat terus tambah Y tambah Y kuadrat sama dengan, nol. ya, dibandingkan dengan 17, apakah dia lebih besar Ya, atau dia tahu. lebih Kecil. kecil? Baik, sekarang, nak, saya ingin kalian perhatikan, nak. Saya mau bahas nih. Saya mau bahas. Apa persamaan pertama, nak? 4. 4 D. Alah, persamaan pertama tuh 4X. Kan katanya patuh. Katanya X Oh ya. Y. Oh ya. 4X terus tambah 10 10Y. Itu tandanya patuh, nak. Kurang, Z ya, Z kurang min Z 12. sama dengan 12. 12. Itu tandanya patuh. Persamaan kedua apa, nak? 2X 2X Alhamdulillah, anak-anak saya dapat 2X 5Y terus tambah tambah 5Y Alhamdulillah, bagus, bagus. Terus, nak? dengan min 4. Sama dengan Alhamdulillah, 4. bagus, anak saya. Min 4, bagus. Terus yang ke bawahnya apa, nak? 2X 2X tambah tambah 5Y 5Y tambah tambah 2Z sama dengan sama dengan 4. 4. Nah, sekarang anak lihat, belajar patuh. Jangan melawan-melawan dengan soalnya, ikuti saja maunya Sel. Berapa, nak, nilai 2X tambah 5Y, nak? Berapa, nak, nilai 2X tambah 5Y? Min 6? Min 4. Berarti kan min 4 nih. Ya. Min 4 kan? Ya. Min 4 kan? Min 4, nak, tambah berapa? Jadi 4. tambah plus 4. Plus 8. Betul kan? Ya. Tapi kesimpulannya Z-nya berapa, nak? Jarak 8. Z-nya 4. Betul kan? 2 Ya Pak. Ya. Ya. Z-nya berapa, nak? Z-nya 4. 4. Sekarang lihat P-nya, nak. Lihat P-nya. P-nya siapa P, nak? Siapa P, nak? Siapa P? Z pangkat Z 2 kuadrat kurang
kurang X Kuadrat. kuadrat tambah Y kuadrat. Y kuadrat. Z kuadrat berapa nak? Z kuadrat 4. 16. 16. 4 kuadrat 16 16. kurang X. Kalau X, nah kalau X dikuadratkan, mungkin nggak nilainya negatif? Enggak. Kalau X dikuadratkan, mungkin nggak nilainya negatif? Enggak. Nggak mungkin. Harus positif. Positif. Kalau Y dikuadratkan, mungkin nggak nilainya negatif? Enggak. Enggak. Berarti 16 dikurangi sesuatu yang positif ya. Iya. Kalau dibandingkan dengan 17, 16 dikurangi sesuatu dibandingkan dengan 17 pasti Kurang dari 17. kurang dari 17. Jangankan 16 kurang sesuatu, 16 saja nggak usah dikurangi, sudah lebih kecil daripada 17. Apalagi kalau 16-nya dikurangi. Ya. Betul nggak? Ya. Di sini Betul. nggak usah cari lagi nak, nggak masuk akal lagi kalian cari x-nya apa dum, y-nya berapa, nggak bagus. Pokoknya x kuadrat y kuadrat itu pasti positif. Ya. 16 saja tanpa dikurangi hasilnya sudah kecil daripada 17, apalagi kalau 16-nya dikurangin, iya kan? Ya. Betul nak? Betul, Betul. Pak. Misalnya contohnya gini, misalnya Pak Manaf ada uang 20.000. 20.000. Mau beli dompet harganya 30.000. Tapi sebelum Pak Manaf beli dompet harga 30.000, Pak Manaf beli dulu sesuatu. Beli misalnya kue. Pertanyaannya, cukup nggak uang Pak Manaf untuk beli kue? Beli dompet. Cukup. Ulang lagi bahasanya nak. Pak Manaf punya uang 20.000. Pak Manaf mau beli dompet yang harganya 30.000. Sebelum Pak Manaf beli dompet yang harganya 30.000, Pak Manaf beli dulu kue. Beli kue Enggak. dengan uang 20.000 nih. Pertanyaan saya, apakah Pak Manaf bisa beli dompet tuh? Enggak. Nggak bisa. Jangankan beli kue. Nggak beli kue saja uangnya nggak cukup. Apalagi Pak Manaf beli kue lagi. Itu tambah nggak cukup kan? Ya. Itu logikanya nak. Logikanya Z kuadrat ini udah 16. Jangankan dikurangin 16 saja sama 17 lebih kecil, apalagi kalau 16-nya dikurangi, pasti nggak bisa lagi, pasti lebih kecil juga kan? Oh iya, Pak. Nah, maka jawabannya apa nih jawabannya? B. Nah, patuh saja ya, patuh kuantitasnya nih ya, P kurang. Jadi soal ini nak cukup kita patuh saja, carinya Z. Hana payah minta X padum. YJ padum, mana payahnya? Z-nya saja cukup. Ngerti kan dengan logat bahasa Inggris saya barusan kan? Ngerti, Pak. Nah, itulah dia. Mumpung. Ya. Jangankan dikurangin, dia sendiri aja nggak cukup, nak. Ya, dia sendiri aja nggak cukup. Apalagi kalau dia dikurangi, ya nggak masuk akal itu. Karena kita tahu, nak, bilangan itu kalau dikuadratkan pasti lebih dari 0. Contoh misalnya, kalau 5 kuadrat berapa, nak? 25, lebih dari 0. Bagaimana kalau min 5 kuadrat? Bukankah min 5 kuadrat juga jadi plus 25? Ya. Lebih juga dari 0. Berarti semua bilangan yang dikuadratkan, kalau itu bilangan bulat, maka pasti nilainya lebih dari 0. Kan begitu kan? Ya. Nah, Ya. ya gitu. Nah, itulah logikanya. Nah. Ya, seperti itu logikanya. Pak, Tuan, nak? coba ulang di min 4 tambah 8 sama dengan 4. Oke, Z 4. Itu saya kurang paham, Pak. Nah, 2x tambah 5, Y berapa? 2x tambah 5Y. Min 4. 2x tambah 5Y tambah 2Z sama dengan 4, kan? Ya. Bukankah 2x tambah 5Y itu min 4? Ya. Ya. Nah, pertanyaan saya min 4 kan? Min 4. Ya. Kesimpulannya, nak? Min 4 ditambah berapa jadi 4? Ya, ditambah 8. Kan 8 kurang 4 jadi 4 kan? Ya. Betul kan? Betul. Nah, 2 kali berapa jadi 8? 2 kali 4. Oh, berarti Z-nya 4. Karena 2Z yang nilainya 8. Oh, oke. Itu kan?
Pak Manaf, kenapa Ya. nggak pakai persamaan di atasnya? Suka-suka kalian lah, boleh juga nak. Sekarang lihat nak. 2x tambah 5y berapa nak? Min Min 4. 4. Kalau 2x jadi 4x kali berapa? Kali Dua. 2. Kali 2. 5y kali jadi 10y kali berapa? Kali 2. Oh, berarti nilai 4x ku tambah 10y adalah min 4 kali 2. Berapa nak min 4 kali 2? 8. Min 8. Min 8. Min 8. Ada orang berhutang 8. Berhutang berapa lagi supaya hutangnya jadi 12? Min 4. 4. Berhutang Nah, 4. berhutang 4. Oh, berarti kan sama nak, Z-nya 4. Kan bisa juga. Ya. Oh iya. Bisa juga nak. Betul Bang nggak? Betul, Pak. Nah, bisa juga. Betul. Z-nya 4. Justru sebenarnya dari persamaan ini kita nggak bisa hitung berapa X-nya, berapa Y-nya. Nggak bisa hitung. Karena ketiga persamaan ini ya sebenarnya sama-sama aja. Nggak bisa hitung berapa X-nya. Tapi yang jelas, apakah X-nya positifkah atau negatifkah? Kalau dikuadratkan pasti positif. Apakah Y-nya positif, apakah Y-nya negatif, tapi kalau dikuadratkan pasti positif juga. Kesimpulannya nak, nilai Z kuadrat kurang positif, pasti nilainya kurang dari 17. Paham ya? Paham. Wow. Ya, gitulah dia. Itulah dia nak. Belajar kita pada konsep kepatuhan. Patuh aja. Ya, patuh aja ya. Baik anak-anak sekalian ya, alhamdulillah pada malam hari ini nak, saya tidak ingin menghabiskan semua soal nak, ya. Saya bukan target saya menghabiskan semua soal, tapi saya lebih ke penekanan, menekankan bahwasannya penekanannya pada ikuti saja konsep kepatuhan sesuai dengan apa yang tertera di soal. Ya, ikut aja nak, ikut saja. Jadi kembali nak saya sampaikan ciri-ciri soal SNBT itu tidak kepada apakah Ananda hafal rumus, enggak. Tapi intinya nak bisa enggak menggunakan ide dalam menyelesaikan masalah yang ada. Idenya apa? Idenya sesuai dengan apa yang dituntun oleh soal. Apa yang dituntun oleh soal. Rumus itu nak terlalu sempit untuk membuat kalian maju ya. Rumus itu nak terlalu kecil ya, membuat kalian untuk berkembang maju ya. Buat masalah, ada permasalahan selesaikan. Ya, ada permasalahan selesaikan. Kayak gitu nak. Baik, alhamdulillah nak untuk malam hari ini kita cukupkan ya, insya Allah. Besok saya usahakan kita belajarnya jangan malam, ya jangan malam. Karena kalau malam beberapa teman kalian tidak bisa berpartisipasi ya. Sore insya Allah. Besok ba'da asar insya Allah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tubuh ini. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Naya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak, makasih banyak. Terima banyak, Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum. Makasih, Pak. Halo, Pak.